Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila mi'ad qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia, mari kita senantiasa dengan segala kerendahan dan rasa dhaif kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan dan rahmatnya juga lah, atas inayahnya pula lah Allah kemudian memberikan jalan menuju ke tempat yang barokah ini, guna untuk selalu mengecas iman kita pada setiap pekannya, yakni di hari yang penuh berkah ini, yakni hari Jumat. Salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai uswah, suri tauladan yang tiada habis-habisnya mengupas bagaimana perjalanan sepak terjang perjuangannya beliau dalam membangun bangunan Islam yang utuh ini, sehingga sampailah ke tangan kita dan telah kita praktekkan secara pelan-pelan. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia, adik-adik santri yang sama-sama senantiasa mengamati perjalanan bagaimana Rasulullah SAW memulai dakwahnya. Kita ketahui bersama bahwa jauh hari sebelum Islam datang, sebelum wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui Jibril, maka masyarakat jahiliyah pada saat itu berada dalam kegelapan. Terjadi amoral yang sangat kritis, karena kita ketahui kabilah di antara kabilah saling melakukan serangan. Orang tua yang dengan tega membunuh anak perempuannya, seorang ibu hamil yang kemudian kita ketahui dibelah perutnya karena menanggung rasa malu akan bayi yang dikandungnya, karena yang didapatkan adalah anak perempuan, yang mana orang-orang tua pada saat itu, masyarakat jahiliyah pada saat itu merasa menanggung malu yang sangat berat ketika mengetahui bahwa janin yang dikandung istrinya atau janin yang berada dalam kandungan saat itu adalah seorang wanita, dan tidak segan-segannya kemudian ketika terlahir dimakamkan atau dibunuh dalam keadaan hidup-hidup. Masyarakat jahiliyah begitu rusaknya, belum lagi berkembang di tengah masyarakat pada saat itu tindakan-tindakan yang anania, saling olok-olok yang tiada hentinya. Maka Islam kemudian lahir. Islam datang, Islam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan,
satu keinginan agar manusia ini selamat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas, Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila mi'ad. Dalam tafsir dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah, sampai beliau di Bukit Juhfa, maka bertambah-tambahlah perasaan berat Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah. Bertambah-tambahlah cintanya kepada tanah kelahirannya, sehingga kemudian turunlah ayat ini bahwa ya Rasulullah, ya Muhammad, jikalau engkau berpegang teguh, kamu berpegang teguh pada Al-Quran yang diwahyukan kepadamu, maka niscaya kamu akan kembali kepada Mekah, kamu akan kembali dengan penuh kemenangan. Kita tarik dengan masa kekinian. Jika umat Islam itu sendiri, bangunan yang besar ini, dan kita pun juga yang berada dalam majelis ini, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka sukses atau kemenangan itu berada di tangan kita. Ironinya, sampai saat ini umat Islam masih berada dalam keadaan yang terbelakang. Umat Islam ini dan bahkan berada kita tidak berani diadu dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Bukan Islamnya atau bukan konsepnya atau bukan keniscayaan Al-Quran itu yang tidak bisa menandingi kehebatan ideologi-ideologi yang lain, tetapi kemudian mungkin saja iman kita ini terlalu dangkal. Iman kita ini tumpul untuk memahami makna-makna dan tersirat dalam Al-Quran. Logika kita tidak bisa menangkap ayat-ayat yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Kita bahkan hanya untuk sampai saat ini Al-Quran itu hanya sebatas konsumsi logika, akal. Tetapi untuk sampai menyentuh relung kalbu kita yang paling dalam, ini masih menjadi sebuah pekerjaan rumah. Padahal boleh jadi kita ini sudah interaksi dengan Al-Quran 24 jam. Kita membacanya dan menghafalkannya, dan kita berusaha memahami makna-maknanya. Tetapi kemudian mampukah iman kita ini membacanya sampai kemudian menyentuh? La yamassuhu illa al-mutahharun. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tidak tersentuh apa nilai balik ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Sehingga wajar ketika umat Islam diperhadapkan dengan berbagai macam fenomena, tantangan-tantangan, dan belakangan ini kita ketahui Palestina bergejolak. Umat Islam sedang khusyuk-khusyuknya ibadah, melakukan salat tarawih, salat malam, qiyamul lail, dibombardir oleh Israel. Umat Islam pada umumnya diam. Betapa kita perhatikan, kita saksikan negara-negara Arab sedemikian hegemoninya, besarnya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa di atas arogansi Israel. Semua pada diam, semua berpangku tangan, hanya asyik mengejar dunianya masing-masing. Seakan-akan umat ini dipertontonkan bahwa para penguasanya memang sudah terkenal, sudah tersimbol dengan Allah, bukan lagi simbol Allah, wa man ahsan min Allah, bukan lagi
celupan ilahi, tetapi terlalu dekatnya hubungannya dengan dunia, sehingga kemudian mengakibatkan orang-orang atau umat Islam itu pada keseluruhannya berada dalam keadaan tangguh hubbud dunia wa karahiyatul maut. Itulah yang kemudian menimpa umat Islam di masa ini. Dan boleh jadi kita juga termasuk di dalamnya. Kita juga boleh jadi termasuk dalamnya. Betapa Ramadan penuh jamuan dan empuk, begitu menarik, begitu memukau. Ramadan waktu-waktunya penuh dengan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berlipat-lipat. Kalau kita pelajari dalam Al-Quran, waktu-waktu yang Allah ketenangkan terhadap kita ini begitu menariknya. Katakanlah seumpamanya ketika selesai sahur, waktu imsak, kita dianjurkan untuk banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang mukmin itu di waktu sahurnya banyak istighfar. Itulah boleh jadi yang kemudian kita mengambil sebuah ibrah, sebuah hikmah di balik dilakukannya imsak itu, bahwa ada waktu ketika kita selesai sahur untuk banyak minta ampun, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu, ada jeda untuk melakukan banyak kontemplasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun terutama pada diri kita dan pada umat Islam keseluruhan. Karena kita boleh jadi juga masuk dalam kategori orang-orang yang zalim. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah ya Muhammad, siapakah man jaa'a bil huda, siapa orang yang lebih baik petunjuknya selain petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man huwa fi dhalalin mubin, dan siapa orang yang jelas-jelas kesalahannya. Jika kita berpegang teguh pada Al-Quran, pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka seyogianya kita ini berada di atas ideologi-ideologi yang lain. Al-Islam ma'ali wa la yubna alaih. Ini seharusnya tidak menjadi hanya sekedar untaian kata-kata yang menarik, tetapi kemudian harusnya menjadi sebuah hujjah, menjadi suatu hujjah bagi kita sekalian, bahwa memang Islam itu atas persaksian dan kenyataan yang telah kita implementasikan bahwa Islam itu tinggi, Islam itu ali wa la yubna. Sebatas saat ini hanya sekedar teori, belum sampai pada tataran menyentuh peradaban bahwa Islam itu memang tinggi, belum bisa diakui seperti itu. Dalam tataran orang-orang yang tidak percaya dengan Islam, apalagi orang munafik, mereka mengatakan Islam itu hanya sebatas teori. Memang boleh jadi kita mengatakan bahwa konsep Islam ini tinggi, konsep Islam ini kita yakini sebagai seorang mukmin karena memang demikian adanya. Karena dipertanyakan iman kita kalau kita tidak mengatakan bahwa Islam itu tinggi. Dipertanyakan keimanan kita kalau kita tidak mengimani bahwa Islam ini adalah peradaban yang paling suci. Tetapi kemudian bagaimana tatarannya ketika kita diperhadapkan dengan konsep pemikiran orang-orang di luar sana? Apakah kita mampu untuk menjelaskan, menghadirkan bahwa konsep Islam ini seperti ini adanya? Konsep Islam itu begitu menarik, begitu meyakinkan, dan penuh kandungan. Inilah yang menjadi PR bersama kita sebagai umat Islam, dan khususnya bagi santri-santri sebagai pelanjut nanti di orang ini akan datang. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim.